Krim Polsek Kelapa Gading sejak Kamis pagi hingga malam hari terkait kasus pelecehan seksual, penyanyi dangdut Saipul Jamil akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Saipul dilaporkan lantaran diduga terlibat kasus pelecehan seksual kepada seorang anak laki-laki di bawah umur berinisial DS. Jadi status saudara Saipul Jamil sudah tersangka atas dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Sebetulnya begini, si korban ini penonton salah satu acara di TV yang hostnya itu bukan host ya, pembawa acaranya si SJ. Nah kemudian saya tidak tahu mengapa si SJ ini tertarik dengan si korban, sehingga korban diberilah uang. Sebelum kejadian tadi pagi, korban dengan si tersangka sudah bertemu 3 kali. Bahkan korban pernah diajak ke hotel, tapi korban tidak mau. Nah, tadi malam dengan dalih badan pegel, capek, minta tolong kepada si korban untuk pijit. Nah, kemudian dilakukanlah pijit oleh si korban. Kemudian setelah SJ tidur, korban pun tidur di kamar asistennya si SJ. Tahu-tahu kurang setengah 5 pagi atau jam 4 lebih ya. Si korban ini kaget bangun dan ya itu yang dilaporkan ke kita. Telah terjadi perbuatan cabul yang dilakukan oleh saudara SJ. Saipul Jamil adalah seorang penyanyi dangdut yang juga menjadi juri di sebuah ajang pencarian bakat penyanyi dangdut di sebuah stasiun televisi swasta. Jika terbukti melakukan perbuatan asusila, Saipul Jamil dijerat pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Tim TV One mengabarkan. Ya, Ferry terkejut? Pasti, Ya, mungkin tidak hanya saya, masyarakat juga mungkin. Terutama fans-fansnya Saipul Jamil ini kayaknya terkejut luar biasa. Saya tidak tahu apakah yang bersama kita ini fansnya atau tidak. Mungkin juga. Ada Kang Maman yang juga sudah hadir, pemerhati masalah sosial ya, Ya. Kang Maman ya. Selamat pagi, Selamat pagi. Kang Dan Maman. juga ada Uci ya. Uci, Selamat pagi Uci, ini koordinator penonton. Cukup banyak mengkoordinir penonton untuk beberapa program acara biasanya. Lumayan sih. Lumayan. Itu 500 pun dia siap. Dia siap. 500 penonton. Kalau biasanya di acara apa sih? TV-TV gitu ya? Di TV-TV swasta aja. TV-TV Oke. swasta. Itu dari pagi sampai malam. Dari pagi sampai malam karena bisa 3 lokasi. Oh ya? Satu hari itu. Di setiap lokasi itu berapa orang yang kamu bawa? Beda-beda, kadang ada 100 orang, nyampe 250. Sesuai permintaan Ya. program itunya, acaranya ya? Oke. Itu tugasnya gimana sih? Ngapain sih? Tugasnya cuma ngatur penonton doang, ngedudukin dari dia datang sampai dia masuk ke studio, sampai dia pulang, kita mesti standby gitu, sampai dia sepi di dalam, kita mesti ngeramein kadang-kadang kayak gitu. Saya sih to the point aja, Ci. Misalnya gini, saya di beberapa program acara ya, Kang Maman ya, sempat juga melihat itu jarak itu sangat dekat banget dengan host, dengan si presenter program acara tersebut begitu. Artinya memang cukup dekat berarti si penonton-penonton. Kami menyebut penonton bayaran berarti ya. Penonton bayaran ini dengan sang artis seperti itu cukup dekat. Mereka ketemu setiap hari kan, jadi bisa dibilang lebih dekat kayak gitu. Oke. Karena setiap harinya mungkin ketemu, ngobrol kayak gimana. Nah, itu yang terlihat di layar bagi publik, itu mungkin yang terlihat ya. Yang tidak terlihat di layar dalam artian misalnya iklan nih atau sebelum on air gitu. Itu foto-foto sama artisnya juga gitu. Foto-foto sih ada, bercanda kayak saling bercanda aja, ngejek-ngejekan kayak begitu, nggak ada yang namanya kayak serius-serius banget kalau nonton itu. Tapi gini biasanya Ada 2 jenis penonton bayaran. apa? Ada yang memang punya koordinator, ada yang sengaja dibawa oleh artisnya khusus untuk memberi tepuk tangan ada yang hanya kepada artisnya. Ada juga yang seperti Di itu. dunia komedi juga ada seperti
seperti itu. Oke. Jadi dia membawa sekitar 20-30, dia bayar sendiri dan memang hanya untuk bertepuk buat dia, untuk menyemangati dia. Itu ada yang seperti itu. Bayarannya bisa beda. Bayaran bisa beda. Kalau yang kelas-kelas yang penonton biasa kan 50.000, 40.000, 30.000 satu acara. Untuk satu acara. Satu acara. Oke. Dia bisa 100.000 atau 150.000 tergantung artisnya mau memberikan dia berapa. Jadi keakrabannya pun berbeda. Kang Maman, untuk berinisial DS ini ya, 17 tahun, remaja ya atau mungkin anak baru gede inilah gitu yang menjadi korban. Menurut Kang Maman, sepengetahuan Kang Maman, sebetulnya saya bertanya ini ke Uci sebetulnya sih. Ini yang memang terkoordinir dalam satu koordinator penonton atau yang Kang Maman maksud tadi yang bawaan itu yang artis? belum teridentifikasi. Itu belum teridentifikasi. Itu yang nggak teridentifikasi Uci apakah mungkin bawaan belum artis tahu atau nih bukan. soal itu. Uci kenal DS nggak? Enggak, DS itu juga saya nggak tahu siapa, kan saya nggak isi di acara. Bukan di koordinir diri bukan, oleh saya Uci, bukan. Tapi saling kenal nggak sih antara koordinator penonton begitu? Kenal cuma Misal beberapa aja, nggak semuanya mesti kenal. Dan mereka ini yang orang-orang ikut nonton itu memang mereka sukarela atau kamu sengaja nyari? Kadang ada yang mau ikut, kadang ada yang bawaan dari siapa gitu, datang ke lokasi yang nggak dikenal juga kan, namanya orang mau nonton kadang suka ada yang mau datang aja. Ci, Kadang ada yang tahu. tadi Anda kan dengar tuh pernyataan dari Kang Maman, ada juga yang dibawa sama artis sendiri, itu benar sih ya? Ya itu benar, tapi kan itu cuma buat rame-ramein dari buat artisnya aja. Jadi kalau misalnya penonton bayarnya sepi, dia bawa pasukan berapa 10 orang buat rame-ramein kalau pas lagi dia ngelawak gitu, biasanya sih kayak gitu. Oke. Jadi serdadunya lah ya begitu Kang Maman. Ada serdadu khusus. Oke, baik. Kang Maman, Uci, nanti saya juga akan dalami lagi karena kabarnya juga Uci ini punya informasi terkait dengan Saiful Jamil begitu. Ya kan nanti kita akan coba dalami begitu. Ini ada laporan langsung dulu dari Polsek Metro Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ada rekan kita di Nacota, sana. ada Nacota yang akan mengabarkan bagaimana perkembangan terkini kasus ini pagi hari ini. Apakah kemudian Saiful Jamil juga sudah resmi ditahan begitu kan ya? Nacota, silakan laporan Anda. Ya, baik. Ya, setelah Saiful Jamil diamankan oleh pihak Polsek Kelapa Gading, memang semalam, Kamis malam, Saiful Jamil sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian dari Polsek Kelapa Gading, dan memang ya tadi pagi Saiful Jamil masih berada di tempat ini, dan Saiful Jamil ini masih berada di tempat ini, dan memang belum ada perkembangan terbaru dari Polsek Kelapa Gading karena memang belum ada konfirmasi resmi dari pihak kepala dari Polsek Kelapa Gading. Namun Kepala Polsek Kelapa Gading memang membenarkan bahwa tersangka ini ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis malam lalu. Ya, Nacota, dan kita ketahui memang tadi malam pun juga ada upaya pihak kepolisian untuk mendatangi rumah dari Saiful Jamil begitu. Anda bisa menjelaskan apa saja yang dilakukan dan apa-apa saja mungkin yang disita oleh pihak kepolisian? Ya, hingga saat ini memang belum ada pernyataan resmi dari hasil penggeledahan kepolisian tadi malam di rumahnya Saiful Jamil. Namun yang dari informasi yang saya dapat juga bahwa semalam Saiful Jamil sudah mengaku kepada pihak kepolisian bahwa dirinya telah melakukan pelecehan seksual terhadap DS yang berumur 17 tahun. Namun memang hingga pagi ini belum ada konfirmasi resmi dari pihak kepolisian tentang hasil penggeledahan rumah Saiful Jamil pada Kamis malam tadi. Demikian. Baik, Nacota, nanti kita juga akan berbincang dengan Kapolsek Kelapa Gading ya. Ya, di segmen berikutnya nanti mendalami informasi ini. Baik, terima kasih Nacota informasi untuk saat ini. Saya ke Uci nih. Ci, kenal dong pasti sama Saiful Jamil. Cuman kenal seperti itu aja, nggak yang dekat banget sih. Oh, Ya, jadi artinya ya sempat ngobrol berbincang sama Saiful. Nggak pernah. Nggak pernah? Nggak pernah. Ketemu nggak pernah? Ketemu pernah, cuma kalau buat ngobrol intens kayak begini nggak pernah. Menurut Anda Saiful Jamil gimana orangnya? Ya nggak tahu ya, kayak gitu aja yang saya tahu. Cuman ya kayak gitu deh. Kok ngelir-ngelir ke Kang Maman? kayak gitu gimana kayak gitu? Nanti Kang Mamannya saya keluarin dulu nih kayaknya. Emang dia memang sangat dekat dengan fansnya begitu ya. Kalau dibilang dekat sih dekat fans, antara penonton sama fans kan nggak boleh. Maksudnya yang jauh kan juga enggak, dekat juga enggak. Ya cuma sekedar pas lagi syuting aja. Kalau di luar pas lagi break cuma bercanda-bercanda kayak gitu, nggak ada yang lebih Baik orangnya? baik.
Di luar itu biasanya Uci masih kontrol nggak sih, misalnya penonton itu diajak jalan atau apa gitu, kamu tahu atau nggak? Enggak, kalau misalnya lagi saat mereka kerja sama kita, itu tanggung jawab kita. Tapi kalau misalnya udah di luar sana mau kelakuan mereka kayak apa, aku udah nggak tahu lagi kayak gimana gitu. Oke, kabarnya ada yang pernah minta nomor telepon, Saiful Jamil minta nomor telepon, bener itu, Ci? Nggak tahu kalau itu saya. Tapi katanya ada begitu, Saiful Jamil minta nomor telepon ke penonton, bayaran begitu? Nggak tahu deh kalau kayak itu. Nggak tahu apa lupa nih? Nggak tahu apa lupa nih sih. Baik, kita nanti lanjutkan ya perbincangan. Kang Maman juga nih kita akan ajak ngobrol saat lagi, tapi pemirsa kami akan kembali. Saiful Jamil atau kerap disapa Ipul memiliki nama asli Jamiluddin Purwanto. Dirinya mulai memasuki dunia hiburan tanah air sebagai penyanyi dangdut. Namun tak hanya menggeluti bidang tarik suara, sosok Saiful Jamil juga kerap wirawiri di layar kaca sebagai pemandu acara serta juri kontes dangdut di salah satu televisi swasta. Mantan suami Dewi Persik ini pun pernah mencoba peruntungannya di dunia politik dengan mencalonkan diri sebagai wakil wali kota Serang pada tahun 2008 lalu. September 2011, Saiful Jamil terlibat kasus kecelakaan tunggal di tol Cipularang, Jawa Barat. Akibat kecelakaan tersebut, istri Saiful, Virginia Anggreni, meninggal dunia. Sementara Ipul harus berurusan dengan hukum dan menjadi terdakwa. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta kemudian memutuskan Saiful Jamil lalai dalam mengemudikan kendaraannya hingga menyebabkan korban meninggal. Dan memvonis Saiful hukuman 5 bulan penjara dengan masa percobaan 10 bulan. Tim TV One mengabarkan. Baik, kita kembali lanjutkan perbincangan. Saya masih ingin ke Uci dulu. Uci, kalau kita lihat biasanya acara begitu ya, apalagi pagi-pagi begitu. Saya heran kadang penontonnya ini banyak banget dan itu masih muda-muda, kayaknya masih usia-usia sekolah lah ya. Itu mereka sebenarnya kalau dari pengalaman Uci mungkin mereka sebenarnya usia-usia berapa? Kemudian kegiatannya apa? Memang sekolah atau enggak atau gimana? Mereka tuh rata-rata umurnya dari 17 tahun sampai 25. Ada juga yang ibu kan. Kegiatannya kalau misalnya ada yang sekolah siang, dia pagi ikut nonton. Ada juga yang buat mata pencahariannya dia yang setiap hari kerjanya nonton aja gitu kerjanya. Oh, ada yang sengaja memang itu untuk mata pencarian tetap gitu ya. Itu kamu dapat biasanya dari memang orang-orang di Jakarta, sekitar Jakarta, atau di luar daerah atau bagaimana? Itu dari teman ke teman, biasa dari mulut ke mulut. Kalau dari luar kota daerah tuh jarang yang datang kok. Biasanya tuh kalau kampus kayak kunjungan nonton paling kayak gitu aja. Tapi ngomong-ngomong mereka nih bagaimana ya, tinggalnya memang bersama-sama gitu, karena kamu bilang ini setiap harinya mereka puter aja gitu kan ya ke acara-acara. Kalau tinggalnya mereka ada yang di rumah masing-masing, ada yang satu kos 5 orang, 3 orang kayak gitu, nggak ada yang namanya tinggal di jalan kayaknya. Oh, jadi memang bersama-sama mereka. Ya, jadi kayak jadi base camp gitu. Ada saya tertarik karena Anda sudah mengatakan tadi tinggal bersama-sama. Kalau boleh tahu, ini sesama jenis? Iya dong, cowok-cowok. Misal cewek sama cewek, masih cewek sama cowok. Oke. Cukup berapa lama mereka tinggal bersama begitu? Enggak, pas kenalnya aja mungkin di lokasi kayak gitu, misalnya kos bareng aja yuk daripada pulang ke sini kejauhan. Mereka tuh rata-rata kayak begitu, nggak pernah namanya dari dulu sebelumnya kos bareng tiba-tiba jadi penonton. Uci, jadi sebelumnya saya mungkin mohon maaf ya dengan tidak mengurangi rasa hormat saya terhadap Anda dan teman-teman gitu. Ketika masuk bergabung bersama Anda gitu, ini sosok penonton bayaran ini tipikalnya seperti apa sih? Pria yang macho atau seperti apa? Kalau umumnya sih ya pria, maksudnya pria dari awalnya nggak pernah laki banget lah. Laki banget. Jadi kalau misalnya ikut besok ini ya dirapin rambutnya, pakai baju yang benar, kemeja kayak gitu-gitu aja. Itu siapa yang nge-touch kayak itu siapa? Yang dari kitanya. Jadi biar di kamera kan juga bagus. Kalau misalnya dia pakai kaos kayak seperti apa? Touchingnya seperti apa? Mekanismenya seperti apa? Penampilan aja sih. Rambut sama lebih ke baju. Oke. Make up diajarin juga? Kalau make up enggak. Untuk kalau cewek-cewek kan emang udah pada bisa make up. Oke. Terjadi perubahan nggak dari awal sampai dengan akhirnya mungkin setelah sekian lama begitu? Kalau perubahan dari awalnya dia ikut syuting, pas pertama kali dia masuk ikut syuting kan biasa aja kan, pas dia kesini-sininya ngelihat siapa dan kayak apa, jadi dia tuh pada ngikutin gitu.
gitu. Oh, jadi memang kiblatnya ke artis yang memang jadi favorit dia begitu. Biasanya Iya, seperti itu. biasanya kayak gitu. Oke, saya ke Kang Maman deh kalau kayak gitu, Kang. Ini saya jadi ingat program yang di sana. Selalu Kang Maman tuh ini loh. Yang di sana ya. Iya, gitu kan. Kang, tapi enggak Kang. Kita ulas lebih dalam, Kang. Apa ini faktanya tadi Uci sudah mengatakan demikian gitu ya. Apa fenomena sih Kang yang terjadi gitu loh ya? Keluargakah yang tidak memperhatikan? Tentunya kan seharusnya dicari dong. Kemana anak gue? Kan begitu. Kemana anak saya nih? Begitu. Terus kok berubah ya anak saya begitu? Apa sih gitu Kang? Banyak penonton yang sudah lepas dari orang tuanya sejak usia dini. 15-17 tahun sudah kos bersama-sama dan dijadikan sebagai tiang ekonomi juga buat keluarganya. Bayangkan kalau sehari mereka mendapatkan 3 kali menjadi penonton. Kali 30, 40 ribu, 120 ribu, 3,6 juta itu bisa menghidupi keluarga mereka. Dan supaya biaya kosnya murah, mereka bisa berlima, berenam di satu tempat kos. Nah, beberapa temannya Uci yang juga saya kenal, karena di tempat itu ada satu orang yang punya orientasi seksual yang berbeda, mereka bisa saling mempengaruhi satu sama lain. Dan itu banyak terjadi mungkin? Beberapa terjadi, tidak semuanya juga terjadi, tapi ada proses. Orang selalu menyebutnya penularan seksual, tapi penularan sosial, tapi itu sebuah istilah yang tidak terlalu tepat menurut saya. Ada terjadi seperti itu di kalangan penonton perempuan pun yang berorientasi seksual sejenis juga. Menurut Kang Maman itu untuk kalangan tertentu tertutup saja yang tahu atau sebetulnya itu sudah diketahui oleh luas gitu? Ada 2 jenis sebenarnya tipe LGBT. Ada yang sistonik, ada yang distonik. Yang sistonik ini yang nyaman betul dengan orientasi seksual yang berbeda. Dia itu nyaman saja. Dia tidak merasa terganggu, dia tidak merasa tersiksa, dia bisa berprestasi seperti orang biasa. Tetapi juga ada yang ego distonik. Menurut saya dalam kasus ini kita bisa lihat contohnya. Mereka tersiksa betul dengan orientasi seksual sejenisnya, sehingga supaya terlihat di publik dia tetap seperti yang lain. Mereka tetap menikah, mereka tetap tampil seperti heteroseksual. Tetapi antara orientasi seksual, antara identitas seksual dan praktek seksualnya berbeda. Ini yang kadang-kadang tidak terlihat sama sekali. Saiful Jamil contohnya. Ini mengerikan ya. Mereka menikah kan? Iya. Dia menikah misalnya. Tapi kemudian hari ini kita tahu ada peristiwa seperti ini. Itulah yang membuat Feni dan saya terkejut, kaget. Itu yang saya bilang ada 2 tipe dalam dunia LGBT, sistonik dan distonik. Dan menurut saya Saiful Jamil adalah tipe yang distonik. Saya mengenal dia tidak pernah memperlihatkan, mau berusaha untuk flirting saya pun tidak. Untuk mengganggu teman-teman sejenisnya pun di depan publik juga tidak. Nah, kalau dalam kasus ini Anda melihat apa yang terjadi? Apakah mohon maaf, dia mencoba untuk memanfaatkan mungkin ketertarikan fans begitu, sehingga kemudian dikala ada celah, ini kemudian dilakukan karena memang punya orientasi yang seperti itu gitu. Bisa jadi, karena tapi tidak semua LGBT juga begini. Di kalangan heteroseksual pun terjadi. Karena daya tariknya kemudian memanfaatkan penonton, memanfaatkan fansnya untuk teman tidur juga bisa terjadi. Dunia selebriti ini kan dunia yang penuh cahaya. Banyak sekali orang yang bermimpi untuk muncul. Contoh paling sederhana, saya pernah mengajar di satu kelas inspirasi di sebuah SD di Bekasi. Kelas 4 SD saya tanya, cita-citanya jadi apa? Artis. Jadi almarhum Olga yang laki dan yang perempuan jadi Zaskia Gotik. Saya tidak menyalahkan almarhum Olga dan Zaskia Gotik, tetapi saya mempertanyakan kenapa kamu mengidolakan. Menurut yang saya lihat di layar kaca dan di pemberitaan, mereka bisa berpenghasilan miliaran. Jadi yang dilihat cuma proses, tidak melihat proses, melihat hasilnya. Saya juga ingin seperti mereka. Meskipun prosesnya itu akan bisa dikatakan jauh dari agama, jauh dari dan proses yang tidak pendek. Misalnya saja Olga itu kan saya tahu betul ketika saya masih di rumah produksi, perjuangan dia sejak masih di Lenong Bocah dan sebagainya itu kan panjang untuk kemudian Olga yang seperti yang kita kenal di belakang hari. Tapi yang mereka lihat kan, waduh, Olga bisa ratusan juta per hari, punya rumah mewah misalnya, karena itu yang tertampilkan di layar kaca atau di pemberitaan misalnya. Mimpi untuk menjadi selebriti itu membuat banyak orang bisa menggunakan jalan pintas. Dalam buku saya yang pertama misalnya saya memperlihatkan ibu malah menjual anaknya. Umur 14-16 saya pernah waktu masih jadi pemret di satu media didatangi seorang ibu yang bawa anaknya dan pesannya cuma satu. Yang penting muncul di media Mas Maman. Saya tinggalkan ya anak saya 2 jam mau diapain saja. Bayangkan bisa seperti itu hanya untuk orang tua kandung, ibu kandungnya. Jadi ini bukan fenomena LGBT dan sebagainya. Bahwa kasus Saiful Jamil memberikan kayu bakar kepada api yang sedang menyala dalam isu LGBT, iya. Tetapi fenomena ini terjadi juga pada yang heteroseksual sekalipun.
Ya, Uci, tapi bener ya, memang banyak kemudian para penonton ini yang sangat begitu tertarik mengidolakan artis yang mereka favoritkan dan kemudian sampai bisa melakukan apapun begitu. Ada nggak yang seperti itu? Kalau mereka sih kalau misalnya dari awal pertama kali ikut syuting mungkin mengidolakan kan, tapi untuk kesininya lama-lama bosen gitu. Oh, oke. Nggak tertarik lagi gitu. Oke, Ci, ada nggak yang penonton anggota Anda gitu ya, yang terus-menerus merongrong Anda, merongrong atau mungkin mendesak Anda untuk kasih job lagi terus gitu? Banyak nggak ya? Kayaknya nggak ada deh, karena dia kan rutinitas, jadi pasti kita calling. Kalau buat minta gitu jarang. Bertanya kepada Anda untuk kenalkan saya dengan artis? Nggak ada. Paling juga. Kak, aku mau minta foto dong sama ini, kayak gitu aja. Nggak pernah kenalin sih, nggak ada. Untuk minta foto iya. Ada nggak anggota Anda yang sering juga tinggal di satu atap bersama dengan artis? Nggak ada selama ini. Nggak ada. Tapi lagi-lagi anggota Anda selalu terpantau. Terpantau sih mereka kalau di lokasi. Kalau di lokasi, tapi kalau di luar itu nggak tahu. Ini ya mungkin tidak tahu sekali ya, Kang Maman. Mengerikan sekali. Saya merasakan begini. Tidak ada fungsi kontrol dari sosok yang mungkin seharusnya bertanggung jawab. Begitu. Ya. Mereka cuma sebatas sampai di lokasi, selesai lokasi mereka lepas, pulang sendiri-sendiri. Dengan 50.000 itu artinya biaya perjalanan pulang balik pun mereka sendiri yang tanggung. Jadi paling dapat kalau dia dipotong 10.000, 30, 40.000. Bayangkan kalau naik Gojek bisa cuma dapat 15, 20.000 kan? Iya. 3 tempat cuma 60.000. Di depan dia ada mimpi yang cuma berapa meter dari depannya. Sehingga kemudian diiming-imingi dengan uang saku 50.000, 100.000 bersama dengan sosok yang dia kagumi. Bukan hal yang mustahil terjadi. Kang Maman, Anda kita tahu juga mendalami ilmu kriminologi juga seperti itu. Apa dasar seorang DS? Kalaupun memang DS ini mungkin bisa kita katakan nyaman lah bergaul dengan Saiful Jamil. Tapi apa yang mendasari DS sampai harus melaporkan itu kepada pihak kepolisian gitu loh? Nanti mungkin analisanya kita akan dalami di segmen berikutnya begitu. Ini yang perlu dijawab juga, Kang Maman. Kami kembali saat lagi pemirsa dan masih terus menunggu informasi dari pihak kepolisian ya. Betul. Terkait ini juga penggeledahan yang sudah dilakukan semalam di rumah Saiful Jamil. Apa saja kemudian yang didapatkan oleh polisi? Kami nanti akan kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi. Jajaran kepolisian Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara mendatangi kediaman rumah Saiful Jamil di Jalan Gading Indah, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Polisi datang ke rumah Saiful bersama korban DS dan seorang saksi. Penyidik menyambangi rumah mantan suami Dewi Persik ini untuk mencari barang bukti lainnya terkait kasus dugaan pelecehan seksual terhadap DS. Setelah menggeledah, polisi membawa sejumlah barang yang dijadikan sebagai barang bukti. Saat ini, belum ada keterangan dari pihak kepolisian terkait penggeledahan tersebut. Sebelumnya, polisi telah menetapkan pedangdut Saiful Jamil sebagai tersangka atas dugaan pelecehan seksual terhadap remaja berinisial DS. Saiful dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda maksimal 5 miliar rupiah. Tim TV One mengabarkan. Tolong mas. Ya, sambil mempersiapkan sambungan komunikasi kita dengan Kapolsek Kelapa Gading, saya ke Kang Maman sedikit mungkin, Kang. Ini tadi menyambung pertanyaan saya, Kang Maman. Kalau memang sudah sama-sama mengenal, dekat begitu, ya untuk apa lapor ke polisi? Atau jangan-jangan ada pembohongan di sini gitu, indikasi pembohongan? Saya tidak tahu, saya tidak bisa menebak motifnya. Nanti kita tanyakan ke polisi, motifnya Pak. DS. Tapi kalau lihat pasal yang dikenakan pasal 76E itu kan perbuatan cabul ini bisa terjadi karena ada unsur kekerasan, ada unsur
unsur paksaan, ada tipu muslihat, ada bujuk rayu. Nah, di tipu muslihat dan bujuk rayunya ini yang mungkin kita harus soroti. Kita tahu ada iming-iming memang. Kalau ada iming-iming berarti ada unsur tipu muslihat atau bujuk rayu. Mau jadi bintang nanti saya bisa hubungkan dengan produser, dengan sutradara, dengan orang-orang yang bisa membuat Anda ikut jadi terkenal, sehingga kemudian dia tertarik untuk melakukan itu dan tidak menyangka mungkin bahwa harus juga dengan pelayanan seksual. Itu yang dia kagetkan sehingga DS langsung menelpon keluarganya kan. Itu yang kadang-kadang juga tidak dipertimbangkan. Betul. Banyak sekali anak-anak polos umur 15-17 di kalangan penonton yang Om ajak saya dong jadi apa, tapi kita tanya kemampuannya apa, mereka tidak tahu, tidak punya kemampuan apa-apa. Sehingga saya bisa apa aja kok Om dan bisa melakukan apa saja, yang penting bisa jadi. Ada yang terang-terangan seperti itu. Ada yang terang-terangan. Ini kalau meraba dari yang ada fakta-fakta seperti itu, sepertinya ini DS ini ikut dan akhirnya tinggal sampai katanya 3 hari begitu ya. Itu bukan karena orientasi seksual yang seperti itu, tapi memang karena ada iming-iming lain seperti yang Kak Maman bilang tadi, ada ingin terkenal atau apa gitu, bukan karena orientasi seksual ya. Saya mencurigai itu. Hal-hal yang paling sederhana misalnya, kalau saya bikin event-event besar, banyak orang-orang yang senang untuk berfoto dengan artis, banyak artis yang nolak karena satu hal, dia takut foto bersamanya dimanfaatkan. Karena kadang-kadang foto bersama saja kemudian dipasang di salonnya misalnya, lalu mengatakan saya pernah memake-up dia, honornya mahal, atau bahkan mengaku saya pernah tidur dengan artis ini, ini bukti foto. Sehingga artis-artis pun takut untuk melakukan hal itu. Jadi memang ada unsur yang ingin memanfaatkan popularitas seseorang dan ada orang yang memanfaatkan popularitas dia untuk merekrut orang lain. Itu fenomena yang sudah lama terjadi, tidak cuma di tahun-tahun sekarang. Sejak saya jadi wartawan tahun 80-an juga ada orang yang siap tidur hanya untuk menjadi artis. Karena iming-iming yang sangat besar untuk jadi terkenal itu kan seolah-olah menjadi artis itu tidak perlu modal acting, tidak perlu modal apa, cukup lalala ye kemudian udah bisa muncul di layar kaca. Jemur-jemur itu tadi ya. Ini yang kadang-kadang menakutkan karena orang memudahkan untuk mencapai satu posisi tertentu, satu popularitas tertentu. Tapi kasus-kasus seperti ini artis kemudian juga melakukan pelecehan seksual dari dulu Anda mengamati sudah cukup banyak jumlahnya begitu atau? Cukup banyak dan menurut saya menarik kasus Saiful Jamil ini. Boleh nggak saya mengatakan sudah darurat saat ini? Kalau dari segi jumlah sih enggak, tapi bahwa fenomena ini sudah sering terjadi dan kita harus peduli dengan keluarga, peduli dengan anak. Makanya saya selalu bilang Anies Baswedan bikin satu dirjen khusus tentang keluarga, itu bagus karena ketahanannya harus dimulai dari keluarga. Melepaskan anak umur 13, 14, 15 tahun kos bareng-bareng padahal sama-sama di Jakarta, lalu tidak memperhatikan anak punya gadget yang tiap bulan ganti, bisa kos dengan 3-4 juta, bisa punya mobil kredit 3-4 juta per bulan dan tidak bertanya dari mana asalnya. Di layar kaca pun dia tidak terlihat tapi mengaku sebagai artis. Itu pertanyaan-pertanyaan yang harus kita tanya kepada keluarga. Sehingga menurut saya jangan reaktif, jangan cuma bisa reaktif lalu melakukan represi, tapi proses preventif itu, pencegahan itu yang harus lebih penting. Uci, Anda merasa terganggu nggak dengan kasus Saiful Jamil ini? Karena saya membayangkan begini, kalaupun memang menurut Anda DS bukanlah tergabung dalam semacam wadah koordinasi penonton seperti yang Anda lakukan, Anda terganggu dengan kasus ini? Iya, terganggunya karena dia disebut penonton bayaran, padahal kan cuma ada di area penonton aja. Kayak gitu, jadi yang satu jelek jadi jelek semuanya kayak gitu. Boleh juga nggak saya mungkin karena masyarakat pagi ini mungkin menyaksikan penjelasan Anda berdua ya, ada Kang Maman dan Uci menyebutkan gini, lah di mana bentuk tanggung jawab Uci sebagai koordinator penonton? Sampai seharusnya kan mungkin bisa juga dong ikut bertanggung jawab memantau kondisi di lapangan dan juga pasca acara tersebut selesai. Dibalikin lagi ke privasi masing-masing. Jadi kalau misalnya emang itu anak kan kita juga nggak tahu kelakuannya di luar kayak gimana. Kalau misalnya kita tanya-tanya terus-terus, kakak apaan sih, kok kepo banget kayak gimana. Jadi kita juga nggak mau yang tahu terlalu dalam juga. Jadi memang tidak ada perjanjian atau tanggung jawab dari kamu khusus begitu. Kalau di luar itu sudah tanggung jawab masing-masing begitu ya. Di Uci ini nggak ada kelompok yang tetap kok. Jadi anaknya dia juga bisa jadi anaknya orang lain. Enggak, kalau yang cakep-cakepnya itu tetap. Kalau yang cakep-cakepnya dia kontrak khusus. Cakep-cakepnya yang bayarannya di depan begitu. Yang di depan dengan bayaran lebih. Lebih mahal ya? Lebih mahal dikit. Kalau udah sampai duduk dengan artisnya lebih mahal lagi. Karena dari 30.000 sampai 500.000 juga kita bisa pesan ke Uci untuk jadi penonton. Nah
Nah, yang 500.000, 250.000 itulah yang biasanya tetap. Nah, yang cakep-cakepnya itu dipantau nggak? Dipantau terus nggak? Enggak, kalau dipantaunya cuman datangnya aja, jangan telat kayak gitu. Nggak ada yang di luaran kayak apa. Uci, kalau masyarakat mengklaim gitu ya, profesi Anda atau kelompok Anda ini mungkin tidak memikirkan masa depan atau penerus bangsa begitu. Apa kalimat Anda mungkin menjawab stigma tersebut lah? Bingung juga ya, tapi kan kadang mereka juga itu buat mata pencahariannya mereka. Kalau misalnya emang nggak ada tujuannya, itu mereka buat menyambung hidup kayak gimana? Saya sih cuma mau ngingetin Uci, kalau misalnya acara pagi dan anak itu sekolah, jangan diterima. Iya. Mungkin ada penolakan itu, Ci? Nggak ada sih, mereka rata-rata emang sekolah siang. Kalau yang syuting pagi dia... Atau jangan-jangan Uci tidak bertanya, kenapa lu nggak sekolah begitu? Oh, pasti bertanya, kok nggak sekolah, libur kak gitu. Kadang siang kak, kayak gitu. Definisi liburnya itu yang susah untuk ditebak kan. Iya. Baik, ini kita sudah sambung Kang Maman dan Uci dengan Kapolsek. Kapolsek Kelapa Gading, kita sudah tersambung dengan Kompol Ari Cahya. Selamat pagi, Pak Ari. Selamat pagi Mbak Feni, Mas Ari. Selamat pagi Pak. Ya, ini kemudian yang dari tadi menjadi pertanyaan kita juga ya, Rivi ya. Apa kemudian semalam kan polisi sudah melakukan penggeledahan ke rumah Saiful Jamil. Apa yang didapatkan polisi di sana? Bukti-bukti apa yang kemudian disita dan menjadi barang bukti yang cukup berarti dalam kasus ini? Orang yang dengan proses oleh pihak kepolisian Iya, Pak Ari, mohon maaf kami kurang begitu mendengar suara Anda. Bisa terputus-putus? Iya, terputus-putus. Mungkin bisa diulangi Pak Ari. Terkait penggeledahan yang dilakukan tadi malam begitu, kami mengamankan beberapa barang-barang yang berkaitan langsung dengan tindak pidana yang terjadi di TKP, begitu Mbak Feni. Apa saja mungkin bisa disebutkan Pak Kapolsek? Mohon maaf untuk spesifiknya kami tidak bisa menyampaikan karena berkaitan dengan materi penyidikan Mbak Feni dan Mas Ari. Ada berapa item mungkin Pak Kapolsek jika kita bisa mengetahui, publik bisa mengetahui? Ada tiga item. Oke. Dan sejauh ini korban juga masih terus didalami keterangannya. Selain tersangka, maksudnya korban juga masih terus didalami keterangan. Untuk korban sendiri bersama orang tuanya sudah diantar pulang gitu. Tadi malam tim kami juga memberikan pelayanan untuk mengantarkan korban dan orang tuanya pulang ke kediamannya dan sampai. Kapolsek ini ada Kang Maman, Herman juga di sini. Silakan mungkin ingin menyapa Kapolsek Kelapa Gading. Pak Kapolsek, ini benar dikenakan pasal 76E dan pidana di pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak ya? Iya betul, kita juntokan di 292 juga, 290 dan 292 Pak. 290 dan 292. Dan 292. Berarti kalau 76E berarti udah mulai terbaca motifnya ya? Sudah terbaca motifnya ya? Iya, kalau kita lihat dikenakan pasal 76E ya? Iya, sempat mengiming-imingi sejumlah uang, Pak Maman. Iya. Oke, makasih Pak. Oke, Pak Ari, mungkin bisa diperjelas lagi dari pengakuan tersangka juga. Apa sebenarnya waktu itu iming-iming yang diberikan tersangka kepada DS ini? Ya, pada saat sebelum dan setelah kejadian, tersangka sempat mencoba merayu gitu, memberikan bujuk rayu kepada korban untuk memberikan sejumlah uang gitu untuk melancarkan aksinya, untuk memuluskan aksinya, Mbak Feni.
sejumlah uang. Ini kan kalau saya tidak salah, sudah beberapa hari tinggal bersama Saiful Jamil di rumahnya. Apakah hanya karena uang atau tidak ada iming-iming lain, misalnya seperti dijadikan artis juga atau penyanyi atau sebagainya? Wah, ini informasinya menyesatkan ini Mbak Feni nih. Nggak bener itu tinggal di beberapa hari di rumah tersangka. Nggak Mbak Feni. Saya bisa pastikan tidak. Diluruskan. Jadi, ya, saya bilang kalau saya tidak salah, Bapak mungkin bisa meluruskan Pak Ali. Ini yang ketiga kali apa maksudnya? Supaya tidak simpang siur. Jadi yang ketiga kali pertemuan. Jadi pada pertemuan yang pertama itu tanggal 31 Januari gitu. Kemudian yang kedua keesokan harinya tanggal 1 Februari. Setelah tanggal 1 Februari hingga tanggal 16 tidak ada pertemuan sama sekali. Jadi sempat hilang komunikasi kurang lebih 2 minggu Mbak Feni dan Mas Ari. Akhirnya kemarin bertemu ulangi di tanggal 17, bertemu dengan tidak sengaja di salah satu acara live pagi di salah satu TV swasta. Demikian Mbak Feni. Mungkin Pak Kapolsek, akankah kepolisian mengembangkan kasus ini? Artinya, adakah kepolisian saat ini mencurigai ada korban-korban lain? Iya, kalau lihat dari caranya dan beberapa kasus yang pernah juga kami tangani dengan modus seperti ini, ada kemungkinan. Jadi tim kami tetap terus bergerak menggali informasi baik kepada tersangka langsung maupun orang-orang yang ada di sekitaran tersangka begitu. Hanya saja mungkin beberapa kendala seperti yang pernah Polsek Kelapa Gading juga tangani kasus ini terhadap korban agak sulit memberikan pengakuannya gitu baik kepada penyidik maupun keluarganya karena mereka menganggap ini merupakan hal yang tabu untuk diungkapkan. Demikian Mas Ari. Terakhir Pak Ari, berapa ancaman hukuman yang akan menjerat Saiful Jamil? Terkait undang-undang yang dikenakan kepada tersangka, itu Undang-Undang Perlindungan Anak, yang dilanggar adalah ketentuan pasal 76E dan ketentuan pidananya pasal 82 ayat 1 di mana ancaman minimalnya 5 tahun maksimal 15 tahun denda 5 miliar. Untuk pasal 290 KUHP-nya ancamannya 7 tahun penjara. Demikian Pak Feni. Baik, terima kasih Kompol Ari Cahya Kapolsek Kelapa Gading Jakarta Utara sudah bersama kami pagi hari. Selamat bertugas kembali Pak Kapolsek. Baik, terima kasih. Singkat padat terakhir dari Uci dan Kang Maman. Kang Maman mungkin? Mudah-mudahan tidak ada penyelesaian di luar hukum ya, supaya jadi pembelajaran. Iya. Dan ini menarik karena maksudnya apa? Berdamai dan lain itu dia. sebagainya. Kita itu punya angka kekerasan seksual sangat tinggi. Di Indonesia ada 20 perempuan setiap hari mengalami kekerasan seksual. 12 perempuan setiap hari diperkosa. Tapi yang naik ke permukaan kan tidak setinggi itu. Padahal itu data Komnas Perempuan. Saya berharap pasal 82 ini bisa diterapkan dan menariknya pasal 82 ini minimalnya ada. Paling sedikit 5 tahun, paling banyak 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar. Kita menunggu proses hukum ini. Kecurigaan dengan korban-korban lainnya? Harus dicari karena sebenarnya kan juga ada 2 orang kan hari ini. Iya. Tetapi yang melapor baru 1 orang kan. Menurut saya harus dicari. Oke. Uci terakhir Uci. Ya buat kedepannya nggak ada kasus seperti ini lagi aja gitu. Udah cukup yang terakhir kayak gini. Membuat resah teman-teman anggota Anda? Ya mereka kasihan juga dicap jelek kayak gitu. Resah karena memang takut diketahui aktivitas mereka atau apa? Ya nggak tahu juga ya, mungkin takut diketahui juga sama lingkungannya. Takut diketahui juga Baik, terima kasih Uci, Kang Maman sudah bersama kami. Uci. Dan terima kasih buat Kang Maman juga sudah memperdalam ya, mengembangkan juga informasi ini terkait dengan penetapan status tersangka terhadap Saiful Jamil dalam kasus pencabulan terhadap anak. Kami masih akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.